Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali dipersatukan dalam ibadah Minggu 28 Januari 2024. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan melitanikan Mazmur 148 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 14. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. hai binatang-binatang liar dan segala hewan, Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Bersama-sama kita akan pujikan, semesta bernyanyi. Umat yang dikasihi Allah, kebaktian Minggu dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah, Sang Bapa yang telah menciptakan alam semesta, di dalam nama Yesus Kristus, gereja di segala tempat dan masa, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penolong, yang senantiasa menyertai kehidupan gerejanya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, minggu ini di seluruh GKI dalam rangka dalam lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah mengikuti pertukaran pelayan kebaktian.
Harapannya jemaat kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah dapat terus terjalin dengan hangat. Perkenalkan, saya Pendeta Lindawati Niman, berasal dari GKI Kuitang, Jakarta. Senang dapat beribadah bersama-sama dengan umat sekalian pada saat ini. Dan salam hangat juga dari Majelis Jemaat GKI Kuitang. Saya persilakan jika suatu ketika jemaat datang ke Jakarta, mari bersama-sama beribadah di GKI Kuitang. Umat Tuhan, tahun 2024 ini disebut tahun politik ya. Karena kita sebagai bangsa akan menyelenggarakan pemilu secara serentak pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Yang meliputi pemilihan calon anggota legislatif, memilih presiden dan wakil presiden. Tentu saja ini adalah peristiwa yang sangat penting karena pemilu ini akan menentukan arah perjalanan bangsa kita ke depan. Anggota maupun simpatisan GKI Sinode Wilayah Jateng perlu dibekali dengan pemahaman tentang spiritualitas yang mendasari keterlibatan umat dalam event demokratik ini. Pemahaman tersebut sangat penting karena spiritualitas mestinya mendasari seluruh gerak kehidupan umat Kristen. Spiritualitas adalah pengalaman kita bersama dengan Allah atau pelibatan Allah dalam seluruh gerak kehidupan umat beriman. Dan melalui bacaan-bacaan Alkitab hari ini kita akan belajar bersama untuk memiliki spiritualitas politik. Yaitu bagaimana seharusnya kita anak-anak Tuhan menggunakan hak politiknya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Marilah kita memohon agar Tuhan memimpin kita, agar kita tetap dekat, agar Dia memegang tangan kita erat-erat. Sehingga kita dimampukan untuk melangkah dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila hidup mendekat
Umat Tuhan, ketika saat ini kita datang memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya, kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang tidak berkenan terhadap dosa. Firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 mengingatkan kita demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Oleh karena itu, marilah kita menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang kerap mendukakan hati Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari jemaat, kita tundukkan kepala, kita akui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan dalam keheningan. Saya persilahkan jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi dalam saat hening. Bapa di sorga, saat ini kami hendak mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar pengakuan kami dan Engkau limpahkan kasih-Mu kepada kami melalui pengampunan-Mu. Ya Bapa, sebagai gereja kami mengaku seringkali kami kurang peduli pada kehidupan di luar tembok gereja. Kami kurang menaruh perhatian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal Engkau menempatkan gereja-Mu di tengah-tengah bumi Indonesia ini untuk menyatakan terang dan jadi berkat. Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan kami sebagai gereja-Mu untuk peduli pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai orang tua, kami mengaku seringkali tidak dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami. Ucapan kami, perilaku kami, hanya mengedepankan keinginan dan kepentingan kami. Perkataan dan tindak tanduk kami tidak mencerminkan kepedulian terhadap bangsa kami. Ampuni kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami. Tuhan, sebagai anak, kami mengaku seringkali melupakan bangsa dan negara kami di dalam doa-doa kami. Kami hanya peduli dengan keinginan-keinginan kami. Ampuni kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang peduli pada bangsa kami dan selalu mendoakan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah yang penuh kasih, inilah pengakuan dosa kami. Bimbinglah kami, agar kami selalu dapat berjalan di jalan-Mu, sehingga kami selalu bersama-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan memohon karena Dia selalu membesar, selalu memohon
Umat mari berdiri, dengan sukacita kita menyambut berita anugerah. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah pengampunannya seperti yang tertulis dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Salam damai. Puji Tuhan, Tuhan memanggil setiap umatnya yang sudah diperdamaikan dengan Allah dan sesama untuk menyerahkan setiap langkah hidup ke depan kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Bagi Yesus ku serahkan. Hati dan perbuatan
dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Silakan duduk. Jemaat, kita akan memasuki pelayanan firman. Dan nanti ada anak-anak sekolah minggu serta guru-guru yang akan secara khusus beribadah di tempat yang berbeda dengan kita. Jadi saya persilahkan mereka untuk maju ke depan ya. Ini anak-anak kita. Bersama guru sekolah minggu. Kita berdoa ya, nanti dengarkan firman Tuhan di kelas sekolah minggu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena berkat anugerah-Mu yang besar. Kami boleh mendengarkan kisah tentang firman Tuhan, cerita tentang firman Tuhan, dan bagaimana setiap anak-anak Tuhan, baik kami anak-anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan di tempat yang berbeda bersama dengan guru mereka. Kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Guru-guru sekolah minggu sebagai gembala dan pemberita firman Tuhan hari ini boleh diberikan kekuatan dan hikmat Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu kepada anak-anak kami. Demikian juga dengan kami yang di sini Tuhan di gedung gereja ini. Mohon kasih karunia-Mu untuk hamba-Mu yang lemah ini dan juga untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami semua boleh mendengarkan, menerima dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kasih karunia-Mu untuk anak-anak sekolah minggu ini dan para guru yang akan menuju ke tempat yang lain. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan juga menolong kami semua untuk menerima sabda-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bacaan pertama dari Hakim-Hakim 9 ayat 7 sampai dengan 21. Hakim-Hakim 9 ayat 7 sampai dengan 21 dengan judul perikop Abimelek menjadi raja di Sikhem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikhem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?
Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyabung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem, karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet-Milo, dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet-Milo dan memakan habis Abimelek. Ayat 21. Kemudian larilah Yotam. Ia melarikan diri ke Bir dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek, saudaranya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun
Bacaan kedua diambil dari surat pada Rasul Petrus, 1 Petrus 1 pasal 2 ayat yang 11 sampai yang ke-17 dengan judul perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah pada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan umat Tuhan, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah tiap orang yang mendengarnya dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi Allah, kita mungkin tahu ada sebuah penyakit mental yang disebut dengan schizofren. Dalam hal ini, saya tidak ingin mengatakan bahwa orang yang mengidap
memiliki keluarga dan sebagainya lebih buruk dibanding kita yang memiliki penyakit yang berbeda dengan mereka, ya. Tetapi saya ingin memperlihatkan apa yang terjadi dengan orang-orang schizofren. Yaitu ketika mereka memiliki sebuah pandangan dalam kehidupan mereka dan kemudian terlihat secara realnya dalam kehidupan mereka, mereka bisa begitu rupa dengan cepat berpisah antara satu situasi emosi yang menyedihkan misalnya, lalu berubah menjadi kemarahan. Dan semua itu terlihat real di mata mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk orang-orang demikian lalu kemudian mereka harus tetap berobat ke psikiater kan. Kalau kita berobatnya ke dokter, kalau jantung ya pergi ke ahli penyakit dalam gitu kan ya. Nah, mereka pergi ke psikiater. Namun Bapak Ibu, saya ingin berkata bahwa seringkali di dalam kehidupan kita pun kita memiliki atau memilih atau melakukan sesuatu mirip seperti orang-orang atau teman-teman atau saudara-saudara kita yang schizofren ini yang seharusnya berobat nih. Mengapa? Kalau mereka tiba-tiba bersikap berbeda secara emosi, sedih, langsung melihat kesedihan, lalu ketika keluar tiba-tiba atau berubah keadaan dan situasi dalam beberapa detik saja lalu bergembira. Pertanyaannya adalah apakah itu tidak terjadi pada kita? Mungkin kita tidak disebut dengan schizofren. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika kita ada di gereja nih Bapak Ibu, lalu kita beribadah kepada Tuhan, begitu rohani kelihatannya, nyanyi dengan indah, seolah-olah hubungan kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita duduk di gereja. Tapi begitu keluar gereja, apakah kedekatan kita dengan Tuhan masih ada atau tidak ada? Atau malah seperti mereka saudara-saudara kita yang schizofren itu, yang kemudian tiba-tiba sifat atau karakter duniawi kita muncul, gak peduli pada Tuhan, gak peduli pada sesama. Kalau kita adalah seorang yang di gereja begitu baik hati, penuh kasih, lalu kemudian di luar sana dipisahkan oleh tembok gereja ini kita menjadi orang yang begitu bengis, begitu kejam, tidak peduli, serakah, jahat. Sekali lagi mungkin kita tidak terdeteksi schizofren, tapi mungkin saja dalam hal ini kita berlaku seperti saudara-saudara kita yang membutuhkan pengobatan. Sebenarnya saya ini sakit nih secara rohani begitu. Oleh karena itu umat Tuhan diajak untuk terus melihat bahwa sebenarnya kehadiran Tuhan itu tidak hanya boleh ada ketika kita ada di dalam gereja. Ketika kita duduk berhubungan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namun Tuhan juga mestinya dijumpai ketika Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya keluar dari gedung gereja. Karena Tuhan tidak hanya dibatasi oleh tembok-tembok kita kan Bapak Ibu. Tuhan ada di mana-mana. Bahkan kalau Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya pergi keluar kota, nggak ketemu orang-orang, bersembunyi atau tinggal atau ada di kamar yang tertutup oleh 4 tembok sekalipun, bukan gereja ya. Menurut Bapak Ibu, Tuhan adakah di sana? Ada. Dia lihat kita, dia tahu kita. Nah, ketika kita memahami, mengimani Tuhan ada di sini dan juga Tuhan ada di sana, lalu kita berlaku sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan di sini, di gereja ini maupun di luar sana, di rumah kah, di tempat bekerja kita kah, dengan lingkungan kita kah, di luar kota, di luar negeri, dimanapun Tuhan ada. Maka pada saat itu sebenarnya secara rohani Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya sedang memelihara hidup kerohanian yang sehat bersama dengan Tuhan Bapak Ibu.
Nah Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ketika kita di gereja terus berusaha melakukan perbuatan kasih, perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan adil, kita mendengarkan suara itu, kita berusaha bersama-sama melakukan itu, maka di luar gereja pun kita akan bertindak demikian. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga berhubungan dengan satu hal dalam kehidupan kita sebagai manusia yang tidak lepas di dalamnya, yaitu berpolitik ya. Ada yang bilang gini, orang Kristen itu nggak boleh berpolitik ya kan? Sorry, bukan orang Kristen, gereja itu tidak boleh berpolitik. Ya memang betul kan, gereja tidak boleh berpolitik kan. Politik praktis maksudnya kalau gereja kita memihak pada satu partai tertentu begitu ya, nggak boleh itu kan. Namun dia berpolitik kah? Kita berpolitik kah? Berpolitik Bapak Ibu. Pendeta Eka Dharma Putra pernah mengatakan bahwa kalau gereja, kalau jemaat tidak ikut berpolitik, bukan politik praktis ya Bapak Ibu ya, ikut partai tertentu, berdemo, mewakili atau bergiat, berteriak-teriak di jalan-jalan sana untuk memilih presiden tertentu, itu yang praktis maksudnya ya. Namun kalau Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya tidak ikut berpolitik, maka itu berarti bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya memandang politik itu sebagai sebuah sarana di mana Tuhan tidak ada di sana. Padahal tadi kita sudah melihat bahwa Tuhan juga harusnya ada di mana-mana. Juga ada ketika kita memilih siapakah tokoh-tokoh politik itu nanti yang akan memimpin kita gitu kan ya. Kita itu bertanggung jawab Bapak Ibu. Kita diminta untuk memilih. Jangan sampai kita bilang, wah giliran ada di gereja atau di mana-mana kita baik, tapi begitu berpolitik kita begitu keras, begitu berpihak, begitu rupa dan memusuhi teman-teman kita yang memilih mereka yang berbeda dengan kita. Ya, kita enggak begitu. Namun Frans Magnus Sossena selanjutnya berkata bahwa kalau Bapak Ibu kita sebagai orang Kristen tidak memilih, maka kita sedang membiarkan kehidupan kita bernegara ini dipimpin oleh orang-orang yang terburuk. Kita kan tidak mau ya. Frans Magnus Sossena berkata seperti itu, alasannya apa? Karena mungkin dalam kehidupan kita melihat ya, dalam hal pemilu nih, pilihan-pilihan mereka itu, kepada mereka itu adalah pilihan-pilihan yang semuanya buruk lah ya, ada kekurangannya ya kan. Siapa sih manusia yang gak kurang juga? Mereka kurang. Namun Bapak Ibu kita perlu memilih karena apa? Jangan sampai negara kita dipimpin oleh orang yang terburuk begitu loh. Lihat kisah dalam perjanjian lama, dalam kitab Hakim-Hakim itu Bapak Ibu. Masyarakat ditegur oleh Yotam. Karena selama ini masyarakat sudah membela orang yang salah. Lalu kemudian akhirnya masyarakat bersama-sama malah membunuhi orang yang seharusnya benar. Dan kemudian memilih orang yang salah. Dan kemudian Tuhan menghukum mereka. Mereka jadi pilih orang yang terburuk karena buta. Oleh karena itu umat Tuhan diminta untuk memiliki kedekatan hati dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dalam hal kehidupan politik pun kita ikut serta sebagai orang-orang yang mau dan ingin supaya dalam hal kehidupan bernegara dan berbangsa pun kita ini bagian dari orang-orang yang menyertakan Tuhan. Supaya memimpin negara kita. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya selalu meminta, Tuhan pimpinlah negara kami. Tuhan tolonglah negara kami. Hubungannya adalah kan juga soal kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan memimpin kita, kita juga percaya kita dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana bisa itu terjadi? Namun pilihan kita tidak peduli soal pilihan politik kita. Oleh karena itulah umat Tuhan diminta untuk juga memiliki pilihan politik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Disitulah baru nampak spiritualitas Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, tidak hanya di gereja. Tidak hanya dalam kehidupan bersama-sama di sini, tapi juga dalam kehidupan real nyata sehari-hari yang sebentar lagi kita akan jumpai.
Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk sungguh-sungguh menghayati. Kalau saya mau memilih itu, manakah Tuhan yang paling cocok untuk supaya Tuhan bisa berlaku dan berkehendak di dalam kehidupan kami. Tuhan, bukan hanya soal kepentingan kami sendiri, ya kan? Kalau seandainya kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan berhubungan erat dengan kehidupan kita bersama, begitu. Karena kedamaian, ketentraman kita bersama itu berhubungan erat juga dengan kedamaian dan ketentraman kita sebagai orang Kristen kah, sebagai pribadi kah. Jadi Bapak Ibu sangat erat hubungannya antara spiritualitas politik itu seperti tema hari ini yang didengungkan oleh sinode dengan iman kita kepada Tuhan. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Kemudian gerakan Kristen Indonesia, ada gerakan kemanusiaan, ada gerakan kekristenan Indonesia, kekristenan Indonesia itu yang hubungannya nyampur sama politik, itu di bawah sinode juga sekarang, ya. Mengajak kita untuk melihat track record, mengajak kita untuk bertanggung jawab secara Kristiani atas pilihan-pilihan kita. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya akan memilih besok, ya kan? Harapannya adalah tidak ada yang golput, ya. Karena sekali lagi satu suara kita itu sangat berperan, kan? Semua orang muda juga, semua kita diharap memilih. Jangan sampai kita ya udah terserah membiarkan pilihan pada orang lain terus, padahal suara kita itu satu pun akan sangat berharga, begitu. Jadi gereja kita sangat mendukung umat gereja untuk bisa ikut serta dalam pemilu ini. Kita sebagai gereja ya Bapak Ibu. Untuk tujuannya apa? Menciptakan ketenangan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Tadi dikatakan dalam Mazmur, berbahagialah orang yang berjalan menurut jalan Tuhan. Yang tidak menuruti nasihat orang fasik, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Jadi artinya adalah apa? Artinya adalah kita juga kan sebagai umat Tuhan mau ikut serta menciptakan kebahagiaan itu dengan cara apa? Dengan cara mengambil bagian agar saya ikut serta supaya kita semua bisa merasakan kasih dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu hubungannya dengan politik. Jadi kehidupan berbahagia itu bukan soal bahwa oh saya beruntung sendiri, oh saya berhasil sendiri. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya beruntung sendiri. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, saya beruntung sendiri, saya senang sendiri. Tapi orang-orang di sekitar kita tidak senang dan tidak beruntung. Karena pilihan atau keburukan saya. Menurut Bapak Ibu, keuntungan saya, kebahagiaan saya apakah akan bertahan lama? Enggak, mirip seperti yang kejadian di hakim-hakim itu. Tidak akan lama. Karena apa? Orang-orang sekitar merasa marah, merasa kecewa dan sebagainya. Oleh karena itulah Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal berpolitik pun itu akan sangat berhubungan erat dengan spiritualitas kita. Ketika kita menghubungkan pilihan politik itu dengan kebenaran, keadilan, dan keutuhan ciptaan yang Tuhan mau nyatakan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya juga terus menerus mau menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Karena sering kali dalam kehidupan kita nih Bapak Ibu, kita sudah setia aja, kita berhadapan dengan orang-orang yang dalam tanda petik licik ya Bapak Ibu ya. Seperti yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tuh berhadapan dengan orang-orang yang licik nih. Orang-orang yang benci dengan Tuhan Yesus nih sebenarnya mereka berlawanan satu dengan yang lain ya Bapak Ibu ya. Yaitu mereka adalah kaum pendukung Herodes dan kaum Farisi. Kaum Farisi itu adalah Bapak Ibu para
kaum orang-orang yang sangat memahami kitab. Orang-orang yang agamanya dalam dan tinggi, begitulah. Nggak tahu deh kalau dalam ya. Mereka bisa hafal, kan Farisi ya biasa Bapak Ibu tahu ya. Dan Herodes ini, biasa kaum Herodes ini, Herodian ini, itu biasanya dimusuhi oleh kaum Farisi Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka itu nggak suka sama orang-orang asli Yahudi. Dan mereka selalu membela apa yang Romawi katakan dan menindas Palestina. Itu sebabnya mereka bertentangan. Tapi lihat dalam bacaan kita. Mereka yang bertentangan itu lalu kemudian bersatu untuk apa? Karena apa mereka bersatu hari ini di bacaan kita ini? Untuk mencelakai Tuhan. Untuk membunuh Tuhan Yesus. Mengapa mereka bisa bersatu untuk membunuh dan mencelakai Tuhan? Karena gak suka Tuhan Yesus itu membela kebenaran, keadilan. Dia gak peduli siapapun. Begitu kan? Makanya mereka datang, coba tanya guru. Tujuannya apa? Supaya kalau Tuhan Yesus salah ngomong, kalau dia salah langkah, maka dia yang akan dicelakai. Nah, kita jadi bisa, siapa nih yang menang di antara Herodian dan Farisi, begitu ya. Tapi yang ini nih terlalu baik ini. Dia terlalu manusiawi dan terlalu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Ini yang ini disingkirkan. Jadi yang jahat dalam hal ini jadi kelihatan nih. Ternyata mereka yang mendalami kitab begitu rupa orang Farisi bisa menjadi jahat begitu rupa. Tetapi juga yang menguasai hanya bidang politik, kekuasaan dan sebagainya. Yang tadinya bertentangan bisa menjadi orang yang mau mencelakai Tuhan Yesus. Yang mau menunjukkan kebenaran dan keadilan Tuhan. Nah oleh karena itulah kita dalam kehidupan sehari-hari itu. Kita mungkin tidak bisa berkata, oh saya akan bebas dari orang-orang seperti Farisi itu. Saya akan bebas dari orang-orang seperti kaum Herodian itu. Mungkin kita tidak akan bisa seperti itu. Ya, karena ada aja gitu loh orang-orang seperti itu ya Bapak Ibu. Yang menggunakan agama, yang menggunakan ayat-ayat kitab, Alkitab, tulisan-tulisan Alkitab untuk membela, untuk mencelakai, untuk dan sebagainya ya. Tapi ada juga orang yang mengedepankan seolah-olah lagi berbuat secara politik membela dan sebagainya, tapi sebenarnya enggak. Gitu. Dan kita mungkin saja sekali-sekali terkena. Namun dari ayat bagian firman Tuhan ini, sebenarnya kita mau diajak Bapak Ibu. Oke, ada mungkin orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu kita tidak akan atau tidak mau berpolitik praktis. Jangan sampai kita jadi seperti Farisi atau masuk golongan Farisi. Tapi kita juga tidak mau masuk golongan Herodian. Tapi apa? Kita mau melakukan apa yang kehendak Tuhan katakan dalam hidup kita. Yaitu terus menyebarkan kasih Tuhan, membela keadilan, membela kebenaran dan sebagainya dan sebagainya. Sebagai sebuah cara hidup atau gaya hidup sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan hanya keinginan saya saja. Mungkin kalau saya ingin atau saya ikut Farisi, mungkin saya dapat untung juga sebagai pendeta, misalnya ya. Saya gunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan pilihan saya. Jadi Bapak Ibu ya pilih nomor, begitu ya. Terus saya pakai embel-embel. Itu Alkitab bilang, bisa saja kan? Atau misalnya para politikus itu, atau Bapak Ibu yang mau nyemplung politik, bukan berarti tidak boleh juga ya. Tapi biarlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian masuk di dunia sana lalu memberikan warna kasih, perdamaian satu dengan yang lain dan menciptakan suasana, vibe kata anak muda sekarang ya, yang melakukan kehendak Tuhan. Dan jika saudara-saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena melakukan kehendak Tuhan, ingatlah kita tidak sendirian. Kita punya siapa? Kita punya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan bergantung. Seperti Tuhan Yesus tidak bergantung pada orang Farisi, dia tidak bergantung pada Herodian. Waktu mereka mau menjatuhkan dia memiliki hikmat yang asalnya dari sorga sana. Untuk tetap menunjukkan dan melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang memuliakan Tuhan. Dia tidak dijebak untuk, oh itu gambarnya
orang yang berpihak pada pemerintah. Jadi uang ini punya pemerintah. Sementara orang Farisi itu sehari-hari menggunakan uang. Atau misalnya mereka berkata, uang itu haram. Tuhan Yesus berkata, uang itu haram. Karena gambarnya adalah gambar kaisar. Tidak, Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu kan. Tapi Tuhan berkata bahwa berikanlah apa yang memang patut diberikan. Bukan diberikan maksudnya. Terjemahan kedua ini bukan diberikan ya. Kalau diberikan kan dari kita kepada mereka. Tapi ini dimiliki. Jadi kita menyerahkan apa yang dimiliki oleh pemerintah seperti pajak dan sebagainya sebagai sebuah ketaatan. Ya karena itu adalah hak pemerintah untuk keadilan dan pemerataan kita berikan. Lalu apa yang dimiliki Allah selanjutnya? Kalau uang dimiliki oleh pemerintah, selanjutnya apa yang dimiliki Allah? Hidup kita, nyawa kita ini milik Allah nih Bapak Ibu. Jangan serahkan nyawa kita. Hidup kita yang begitu penuh itu kepada mereka. Iman kita kepada mereka, jangan. Kita serahkan kepada Tuhan. Pajak jadi boleh. Bayarlah pajak. Namun kehidupan kita sehari-hari kita serahkan pada pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Sehingga kita tidak memisah-misahkan. Tuhan Yesus ini lagi mengajari kita. Kita tidak memisah-misahkan antara kehidupan yang duniawi dengan yang rohani. Tidak. Semuanya itu saling berkelindan katanya bahasa Indonesia. Jadi saling satu menyatu, bahu membahu satu dengan yang lain. Untuk membuat kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya hidup di dalam dunia ini di satu sisi. Namun di pihak lain kita juga hidup bagi Allah. Khotbah hari ini agak berat ya. Berat atau aduh gitu ya. Ada yang bilang gak usah ngomong itu. Tapi saya tidak mau mengajari Bapak Ibu untuk pilihnya ini ya. Tapi bertanggung jawablah nanti pada pilihan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya. Atau kalau kata tim GKI itu, pelajari dulu track recordnya. Gampang mempelajari track record Bapak Ibu, ya kan? Gampang sekarang. Gak susah. Lalu kepada siapakah Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya menentukan pilihan? Karena itu akan berhubungan erat dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tetapi juga ternyata dalam kehidupan kita bekerja loh nanti Bapak Ibu. Dan juga dalam kehidupan kita bergereja. Lebih kecil mungkin dalam kehidupan berkeluarga juga ya. Bersama dengan anak. Gimana situasi di luar ini juga pasti menentukan. Kita percayakan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, namun bagian kita, tanggung jawab kita, marilah kita kerjakan juga. Disitulah kiranya kita memandang politik juga adalah bagian dari spiritualitas kehidupan kita sebagai orang Kristen, dia tidak terpisah. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya. Bersama gereja-gereja ekumenis di segala tempat dan di segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan imam ekumenis Nicea Konstantinopel demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala kelihatan dan yang tak kelihatan. Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi anak manusia. Yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, yang akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati,
yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan pada zaman yang akan datang. Amin. Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu mohon waktunya sejenak untuk kami boleh membacakan warta lisan GKI Genuk Indah Semarang di hari ini Minggu 28 Januari 2024. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami persilakan untuk berdiri sejenak. Pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini Minggu 28 Januari 2024 diadakan pertukaran pelayan kebaktian GKI SW Jateng. GKI Genuk Indah pada hari ini dilayani oleh Pendeta Lindawati Niman dari GKI Kuitang, Jakarta. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu. Sedangkan Bapak Pendeta David Kristianto melayani di GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini yang bertugas. Tuhan memberkati. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Februari 2024 pukul 19 dengan pemimpin persidangan Pendeta David Kristianto dengan agenda pembahasan PURJ. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada Majelis Jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran Majelis Jemaat. Warta yang keempat, Wonder Tour Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Wonder Tour Komisi Usia Lanjut kali ini akan mengunjungi Gua Kerep Ambarawa yang akan diadakan pada hari Rabu 31 Januari 2024 berkumpul di gereja pukul 8.30. Mohon partisipasi anggota Komisi Usia Lanjut dan Simpatisan. Warta yang kelima, Persekutuan Komisi Dewasa. Persekutuan Komisi Dewasa akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Februari 2024 pukul 18.30 dengan pembawa firman Ibu Suci Nuraini dengan pemimpin pujian Ibu Lucia Fumawati dan pemusik Bapak Susanto. Mohon kehadiran anggota jemaat dan simpatisan Komisi Dewasa GKI Genuk Indah. Warta yang keenam, berita duka. Telah dipanggil pulang Bapak di surga, Ibu Eki atau kakak dari Ibu Trisno tadi malam. Jenazah rencana akan dimakamkan hari ini Minggu 28 Januari 2024 akan dimulai upacara pukul 11 siang. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Jalan Bokor, Kencono 48, Logosari. Segenap majelis dan jemaat GKI Genuk Indah mengucapkan turut bersimpati kiranya segenap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Warta selanjutnya, selamat ulang tahun. Kepada saudara-saudara yang ulang tahun, kami ucapkan untuk bangkit berdiri yang hadir, yaitu tanggal 23 Januari, Saudari Devina Hadi Susanto. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Untuk tanggal 27 Januari, Saudara Peter Farel William. Selamat ulang tahun, Peter, Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati. Ralat petugas lektor tanggal 4 Februari, tertera Bapak Jamuda, diralat yaitu Bapak J. Budiono. Warta yang terakhir, KVKD. Bapak Ibu, di luar ada beberapa menu kantin KD yang sudah disiapkan oleh Komisi Dewasa. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk membeli bisa nanti hadir, bisa berkenan singgah di kantin KD.
Terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu Lindawati berdoa syafaat. Mari umat Tuhan kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Bapa, Sinode Wilayah GKI Jawa Tengah hari ini memiliki tema untuk membuat kami umat Tuhan agar memiliki kesadaran untuk mengikuti pemilu yang akan datang. Supaya kami juga ikut serta semuanya Tuhan. Supaya kami juga bertanggung jawab akan pilihan-pilihan kami. Ya Tuhan, tolonglah. Berikan kami hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, kemauan untuk mencari informasi sedemikian rupa. Yang tidak hanya berdasarkan keinginan manusiawi nafsu kami semata, tetapi sungguh-sungguh kami lakukan sebagai cara kami untuk meminta dan memohon Tuhan hadir bagi bangsa dan negara kami, hadir bagi kehidupan kami, hadir bagi diri kami. Tuhan, tolonglah. Kami mohon Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan lemah tubuh. Dalam kemurahan-Mu Tuhan, kuatkanlah dan pulihkanlah mereka. Kami mohon. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang juga membutuhkan pertolongan dan kemurahan-Mu dalam rangka mereka mencari pekerjaan kah atau mencari jodoh. Tuhan tolong. Juga anak-anak kami yang sekolah Tuhan jaga dan pelihara mereka. Sertai dan berkati mereka supaya berhasil dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami Tuhan bersama dengan keluarga almarhumah Ibu Eki. Biarlah Tuhan juga hadir memberikan kekuatan dan penghiburan-Mu. Kami juga mau berdoa bersama dengan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Bersyukur bersama dengan mereka Tuhan, dan biarlah kasih setia Tuhan, pimpinan-Mu, selalu mereka lihat dan mereka selalu berjalan dalam terang dan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk PMJ tanggal 6 Februari yang akan datang. Hadirlah supaya dalam setiap sikap dan keputusan sebagai gereja Tuhan lewat persidangan ini, itulah yang Tuhan kehendaki. Kami juga mau berdoa untuk semua komisi-komisi di gereja ini Tuhan. Pimpin, pelihara, berikan hikmat-Mu supaya membawa setiap anak-anak Tuhan di bawah komisi-komisinya boleh semakin dekat pada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk TK yang ada dalam pelayanan di GKI Genuk ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong perjalanan pelayanan gereja-Mu ini untuk anak-anak TK. Kiranya Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan, memberikan hikmat supaya sekolah ini tetap dan terus menjadi sarana aliran tangan Tuhan untuk anak-anak kami. Tuhan tolonglah. Kami berdoa untuk perdamaian dunia dan keutuhan ciptaan. Mohon Tuhan dalam kemurahan-Mu kami mohon. Dan sekarang Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati, kami juga mau berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan sudah kita rasakan dari hari ke hari. Mari kita ungkapkan syukur kita atas kasih Tuhan dalam wujud persembahan syukur sambil mengingat akan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Persembahan kantong hijau akan diperuntukkan untuk PPK BPMSW Jateng. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama pujikan dari PKJ 149. Bait yang pertama, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita bersama naikkan doa persembahan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja, kami boleh bersama-sama memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami haturkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan saja. Berkati juga Bapak Ibu majelis yang sudah diberi kepercayaan untuk mengelola, biar Tuhan juga berkati. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat Tuhan, saat ini Tuhan mengutus kita untuk mengusahakan spiritualitas yang benar. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan juga mengutus kita untuk menggunakan hak politik kita seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Marilah kita mohon bimbingan tangan Tuhan dan mohon hikmat darinya. Tersembunyi ujung jalan, tapi atau masih jauh. Ku dibimbing dengan Tuhan, kendali yang tak hutang. Bapa ajarku ikut, apa juga maksudmu, tak bersanksi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan jangan biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selalu anak-anak yang benar. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Umat Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Kami rindu hidup dipimpin Roh Kudus. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya.
Kasih Tuhan mengiringimu, sayapnya melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiring kita dan sayapnya lindungi kita. Tangan Tuhan pegang kehidupan kita. Maju dalam rangka. Amin. Tersembunyi ujung jalan, alir mata masih jauh. Ku